Ada makhluk bangsa kaum Bawi koar-koar di media sosial, sakit hati nentang kaum pribumi yang menganggap tak mampu mengusirnya. Yaitu menemukan catatan kuno yang disebut manuskrip, ya kan? Di mana di situ di Madura diceritakan bahwasanya pokok di Madura. Mana? Islah Bahrawi yang di. Oh. Ya nanti aja, biar tidak terpotong. Terus. Jadi Gus Islah Bahrawi, sampean tracking di YouTube ya nanti ya. Itu ketika berbicara itu Gus Islah Bahrawi itu ketika ada perkumpulan di tempatnya Kiai Imad Kresek, gitu, ya. Iya. Nah di situ ya kan, pasca perang Diponegoro. Ya, Ratu Belanda ini itu memanggil siapa namanya itu Snok Horgronje. Memanggil Snok Horgronje, kemudian Snok Horgronje itu diminta untuk meneliti kenapa bangsa Indonesia dari kalangan umat Islamnya ini sangat getol sekali melawan Belanda. Padahal Belanda itu, ya kan, tidak hanya mencuri harta kekayaannya bangsa Indonesia, tapi dia itu memfasilitasi bangsa Indonesia dengan membangun jalan, membangun kereta, membangun jembatan, dan mempekerjakan, menggaji, gitu loh. Nah, akhirnya Snok Horgronje ini, ya, dia coba datang ke Mekah itu untuk mempelajari agama Islam. Apa sih spiritnya umat Islam ini? Kok dia ini nggak takut mati, berani memberontak kepada siapapun yang dianggap menyakiti mereka. Nah, begitu nyampe di sana, dia melihat banyak komunitas orang Indonesia yang mukim di sana, baik dari kalangan para kiai, para santri, para cendekiawan, sampai para bangsawan, gitu loh. Nah, di situ dia melihat betapa ta'addubannya, betapa ta'zimnya bangsa Nusantara ini kepada orang Arab. Jangankan kepada zuriyahnya Nabi, kepada bangsa Arab saja, bangsa Indonesia ini cium tangan, Pak, gitu loh. Gitu. Nah, sehingga di situ Snok Horgronje ini punya ide, gitu loh. Punya ide untuk membawa orang-orang Arab ini ke bumi Nusantara agar supaya bangsa Nusantara ini sungkan mau melawan Belanda karena Belanda berkawan dengan orang-orang Arab, gitu loh. Tapi para sayyid-sayyid di Arab itu nggak mau, gitu loh, nggak mau, gengsi mereka. Akhirnya nggak berhasil. Nah, ketika musim haji, dari dulu memang orang-orang Yaman itu kalau musim haji dia berangkat haji bekerja sebagai kuli panggul, gitu loh. Nah, kemudian melihat itu dia bilang, kamu kenapa kok datang ke Mekah bukan untuk beribadah? Jadi kuli apa, Gus? Tapi kuli panggul. Kamu kenapa kok datang ke Mekah ini bukan untuk beribadah, tapi kok malah jadi kuli panggul, gitu loh. Karena di negara saya itu kami sulit untuk mencari pekerjaan. Sehingga ketika musim haji, inilah kesempatan kami untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Oh, kamu butuh kerja? Iya. Mau nggak kamu saya pekerjakan di tempat saya? Iya, apa? karena Di perkebunan teh, di segala macam gitu kan. di Yaman waktu itu perang ya. Itu ke sana. Tuh loh. Enggak ada cerita perang itu, enggak ada cerita perang itu. Dibawalah oleh Belanda ke sana, ya. Dan buku yang dibaca oleh Gus Islah Bahrawi itu diaminkan oleh Habib Ali bin Muhsin As-Segaf dalam kitabnya Al-Istizadah min Akhbari Sadah, gitu loh. Jadi itu Habib sendiri yang cerita itu. Kitabnya namanya Al-Istizadah min Akhbari Sadah. Jadi kalau ada teman-teman yang taping di bawah, saya dianggap dongeng, berarti yang dongeng itu bukan saya.
Tapi Al-Istizadah dongeng dong. Yang nulis itu Habib Ali bin Muhsin Assegaf gitu loh. Ini yang komen Silakan, dongeng baca. katanya. Lah iya, berarti yang dongeng bukan saya dong. Ya. Saya menambah Iya, iya. adanya Robitok itu, awal adanya Robitok itu bukan ingin mencatat nasab, bukan, hanya mencatat imigran. Itu saya buku surat-suratnya saya dulu, karena saya sering tengkar dengan Habib Waksa itu dulu, masuk di grup di Facebook. Oh iya. Ah. Catatan bahwa Robitok bukan mencatat nasab, tapi mencatat semua keturunan Arab yang ada di Nusantara. Bukan mencatat keturunan Nabi, bukan. Iya. Jadi walaupun ada Robitok pada waktu itu, bukan tujuannya mencatat nasab, bukan. Ada ini itu tahun berapa ya? Bang Haji, Itu kan pecahan dari Kenapa? Robitok. Bang Haji Ada ini itu pernah tahun berapa? masuk Jadi ke gini. Robito, Bang. Sebentar Bang Burung. Jadi gini, Robito Alawiyah itu didirikan pada tahun 1928, ya kan? 8. Nah kemudian Belum eh, ada Daimi kan? belum. Maktab Daimi itu didirikan sebagai banom daripada Robito itu pada tahun 1932. Nah kemudian baru beroperasi melakukan pencatatan nasab itu pada tahun 1933 sampai 35 sampai sekarang gitu. Ya betul. Yang menarik mempertegas di saja sini, sih, Gus. Ya, Bahwa Gus, orang yang- Yaman dulu itu berarti kuli panggul ya. yang menarik di sini Loh. Gus ya. Sampean baca di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah, yang nulis itu sejarawan Yaman namanya Habib Ali bin Muhsin Assegaf. Jadi jangan salahkan saya. Gitu loh. Iya tuh kan saya mempertegas. Setelah menjadi kuli panggul. Enggak, yang di bawah ini loh. Yang di bawah ini loh saya dibilang dongeng. Nama Biasa, kitabnya Al-Istizadah min Akhbari Biasa, Sadah, karya daripada Habib Ali bin Muhsin Assegaf. Kamu baca di situ. Jadi kuli panggul, Pak, gitu loh. Gimana sih? Justru ini tambahan, ini Gus tambahan dari ahli sejarah ini Gus. Saya punya buku kecil namanya Fajar Kebangkitan Ulama, biografi Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah di dalam buku ini dijelaskan bahwa Ki Haji Hasyim Asy'ari itu sudah melobi katanya berkali-kali ke Sayyid Utsman bin Yahya. Tapi di sini ditulis Sayyid gitu ya. Sayyid Utsman bin Yahya. Kalau sekarang kan disebut Habib Utsman bin Yahya. Untuk bekerja sama melawan Belanda. Dia itu menolak. Dia memilih menjadi mufti Batavia yang digaji 8 gulden. Kalau tidak keliru 8 gulden atau sekitar 7 juta kalau sekarang itu. Begitu. Tukang panggul. Mufti Utsman bin Yahya itu. Ya di Batavia itu. Ini ada saya punya bukunya di sini yang mengarang ini DRS Latiful Khudud. Dia itu digaji awal mulanya dia mendapatkan gaji dari Belanda setelah dia menjadi leader atasan. Awalnya tukang panggul. Derem membian saya. Kalau Iya berkenan itu Store 99. kan Store 99. Saya sampean setuju dengan Anda ya. Anda mengatakan begini ya. Benar nasabnya sendiri nggak jelas, ngurusin nasab habaib. Betul itu. Betul memang ya. Jadi Ba'alawi itu nasabnya nggak jelas, ngapain dia ngurusin ya kan keturunannya Habib. Jangan. Keturunannya Habib itu adalah Sayyid. Kamu nasabnya nggak jelas, Sayyid. jangan ikut ngurusin itu gitu loh. keturunan Rasulullah yang sore adalah Sayyid, bukan Habib. Warahmatullahi Sayyid wabarakatuh. Maulana
Maulai. Waalaikumsalam. Ini Habib penongol. Waalaikumsalam. Ngereng Beb Haji. Tukang Aduh, panggul Ji. iya, Ini Habib judul tukang Panggul. panggul ini judul ini. Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzala. Saya mau nanya, tapping dari bawah dari tadi tuh nyerocos tuh. Belajar bersama tuh. Apa bedanya ahlul bait sama dzurriyyah? Itu saja. Yang ahlul bait itu yang mana? Itu loh. Kok dipukul rata ahlul bait? Kayak. Bocil. Makanya dulu saya pernah dipanggil oleh Ratu Temporan. Saya tetap komitmen bahwa Ahlul Bait itu adalah Rasulullah ke bawah sampai Sayyidina Hasan Hussein. Ke atas sampai Bani Hashim. Itu Ahlul Bait. Kalau Itu dzurriyyah? ada Kalau dzurriyyah? dalilnya. Kalau dzurriyyah itu kan keturunan Ahlul Bait. Oh, jadi beda ya? Ya, jadi yang ada di Beda. dalam Al-Quran itu, yang Ahlul Bait itu adalah Rasulullah sampai ke Hasan Hussein. Dan itu ada dalilnya itu. Benar. Jadi Tidak kalau ada Habib, tambahan keturunan. enggak, bentar. Kalau Habib itu ahlul bait ya? Bukan. Oh bukan. Masalahnya Durriyah apa Durriyah? Jangan bicara Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait Enggak, jelas belajar bukan. bersama nih dari tadi ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardu min Allahi fil Qur'an zala. Itu kedauhnya Imam Syafi'i. Anak TK aja tahu itu. Kalau dahulunya Iya. Imam Syafi'i seperti itu. Pertanyaannya, Balawi itu Ahlul Durriyah apa bukan seperti itu? Jangan Enggak, Ahlul Bait. Gini. Ahlul Bait katanya. Gini. Sebentar. Ya terus. Belajar bersama, Anda saya naikkan supaya nggak tapping. Anda naik ke sini. Kalau Anda tidak mau naik, saya blokir permanen Anda. Gimana? Saya mau turun Gus demi beliau Gus. Iya. Oh jangan demi beliau, Kiai. Terlalu mulia kalau demi beliau gitu. Biar lebih seru. Tukang panggul. Demi tukang panggul kayak. Udah. Oh gitu. Ayo naik. Biar rame, biar nggak ngantuk. Ayo naik. Ayo naik. Ayo, Silakan. Ya saya mau turun Gus. Oke. Naikkan Gus. Ya. Terima kasih Kiai. Mohon maaf Kiai ya. Mohon maaf. Iya, Kiai. kalau mau Nggak mau saya naik, juga aku tarik. dong saya. Iya. Ya. Ya, begini Kiai. Ya silakan saya akan berjalan dari Sumeneb ke Demak dengan kaki di bawah, selamat membuktikan gitu ya. Begitu. Di bawah darma saya. Kepala di bawah. Iya, kepala di bawah. Saya Sumeneb sudah mana, ucapkan Sek? itu. Nah, naik belajar. Saya sudah ucapkan itu di hadapan Kiai Ini Iman Bang dua hari yang lalu. Kepala di bawah. Bang Abi, Kepala di bawah. Bang Abi, Iya, saya Bang sudah Abi ucapkan Nur. itu. Iya. Bang Abi Nur kan selalu buka room, ya kan? Hmm. Kalau Iya. seandainya ada buka tentang nasab, itu boleh datang ke rumahnya Gus Hasan itu kan boleh itu, atau tak ke Oh, iya. siapa gitu. Itu buku-bukunya Iya. itu gitu. Nah, di situ. Iya, karena saya memang tidak ahli dalam urusan nasab, tapi mengamati terus begitu sehingga kayaknya agak terbiasa ngomong nasab gitu. Padahal nggak punya kitabnya. Cuma dikasih Gus siapa itu? Gus Jafar Sodik gitu. Mungkin sekian Gus, silakan Gus. Ya, saya mau turun. Sudah saya naikin, ya Sudah kan? yang turun. Kemudian dia tolak. Sudah saya naikin, kemudian dia tolak, lalu dia memprivasi akunnya, maka saya blokir permanen. Jangan salah, saya sudah ngomong dari awal.